Itu menit. Oh, mau digendong-gendong nih, bisa nih dia duet. Tulis Carmilla. XP lane-nya Vexana gitu. Gold lane-nya? Gold lane Ya, kayaknya gold lane Vexana ini. Vexana. Ya, gold lane Vexana, mid lane Cecilion, combo dengan Carmilla yang bisa masuk juga nanti ke badannya Carmilla. Kebalik ya. Carmilla masuk Cecilion ya? Ke Cecilion. Cuma ini empuk banget. Dari Cecilion ya. Unik draft sih. Draft yang unik sih. Kita bakal ngeliat eksekusinya seperti apa. Kebayang untuk eksekusi kombonya Curse of Blood. Ditambah lagi skill 1 Vexana, mereka bakal tadi fight rame-rame. Cecilion juga bakal dengan cukup free, tapi frontline-nya Ruby. Martis. Ruby ke bagian depan. Ini spatial migration akan membahayakan nyawa dua orang kok. Oh my god, bahkan mereka nggak ada yang purify. Yipi dan Mei-chan nggak ada yang purify. Seharusnya ini bakal jadi momen enak buat Owl dan Soy. Iya. Belum lagi ada Lele Pingkan yang bakal pakai ultimate-nya untuk ke belakang. Ini bisa banget. Ke belakang semua ngincer backliner dari tim Kraken Nigra. Dan lihat Owl udah mulai mengganggu Yipi. Nah lo harus ada jaraknya nih. Kalau pakai Cecilion nggak kena bad impact, nggak bisa kena Sanguine Claw juga. Oh, Cecilion gold lane gitu. Ya, Cecilion gold lane karena mereka ingin melakukan pressure ke arah gold lane-nya ya. Udah long time no sih sebenarnya, ini strategi yang lumayan cukup lama ya. Yang memang udah ada pernah muncul beberapa kali Cecilion gold lane itu sendiri. Bisa ditarik, langsung didorong oleh seorang Owl. Follow damage-nya masih kurang karena baru di awal-awal. Hanya poking damage saja yang membuat dari tim RRQ Mika seperti harus mundur ke area base untuk mengisi HP bar yang hilang. Sementara di bagian atas, Lele Pingkan bisa bertahan dengan cukup lama ketika bertemu dengan None yang menggunakan Ruby, Kolius. Makanya ya mungkin untuk early game ya pergerakannya tidak begitu agresif dari teman-teman RRQ Mika nih. Mereka kadang kan lebih ke team fight oriented ya. Iya. Exchange-nya scaling. Mungkin nanti Queen of Care yang ketika jadi Genius One baru dia bisa mencoba pick off lawan. Iya. Yang akan dilakukan oleh pemain-pemain dari tim RRQ Mika. Wih, ini enak banget sih sebenarnya kalau udah level 4 Kolius. Nah, kan Tanti yang akan menjadi incaran utama. Karena efek terrifying, Soy harus sedikit respect dan mundur kembali. Sementara sudah ada pergerakan dari main yang belum terdeteksi. Nah, dicek areanya Ash juga akan maju. Ini bisa dicicil pakai bad impact. Sanguine Claw akan membahayakan nyawa dari seorang Ash, Kolius. Karena memang Ash makanya harus lebih bijak lah dalam segi farmingnya. Dan kelihatan juga Ash di sana mencoba untuk freeze lane kayaknya ya, menahan minionnya supaya nanti Cecilion juga tidak dalam posisi yang cukup enak untuk bisa nge-poking. Dan lihat Eternal Guard sudah mulai dikeluarkan. Owl pun harus menggunakan flickernya, bahkan Sacred Hammer menuju ke arah belakang. Sedangkan Nonai kepada terakhir Breakfast Fighter-nya Lele Pingkan langsung dihajar dengan flicker ke arah depan sana dan Raging Slash. First Blood berhasil didapatkan untuk Lele Pingkan. Yes, dan Nether Realm sudah dibuka juga. Tanti akan menjadi target kedua. Mei-chan akan dikejar oleh seorang Livy di zoning out. Harus mundur ke bagian belakang, sementara main seperti akan berupaya untuk mendapatkan turtle. Namun seperti Lele Pingkan terkena estimate dan berhasil untuk ditumbangkan. Owl datang untuk membantu, begitupun juga dengan seorang Yipi yang naik dari bagian bawah menuju ke bagian mid. Tapi pemain-pemain dari tim Kraken Nigra membapalkan niat mereka dan menyerahkan turtle ke arah tim RRQ Mika, Kolius. Betul, bahkan Ash-nya juga berhasil mendapatkan Scavenger Crab yang gold ya. Di area bottom lane tadi dia berhasil, karena tadi EP-nya juga kelihatan di area mid lane kan. Iya. Kali ini harus sedikit berhati-hati karena lihat main langsung menjadi target dari seorang Soy yang mencoba untuk langsung mundur ke arah belakang sana. Sayang sekali Asura auranya nggak connect, tapi Breakfast Fighter menuju ke arah depan. Soy-nya terlalu dalam. Owl tumbang, Soy tumbang juga. Bahkan Lele Pingkan sendirian versus everybody, di mana Lele Pingkan tidak bisa bertahan. Yes, 4 eliminasi sudah dikantongi oleh tim Kraken Nigra. Tadi follow up yang cepat dilakukan oleh pemain-pemain dari tim Kraken Nigra yang tidak bisa berbuat lebih karena tadi spatial migration sudah digunakan dan tidak begitu efektif, menyebabkan 3 pemain tumbang sekaligus. Betul. Dan lihat Ash-nya yang penting plating. Yang penting dia dapetin pudi-pudi gold, tapi Tanti yang harusnya udah melihat ya posisi Ash di mana, dan Ash juga udah dapetin informasi dari teman-temannya bahwa ini missing semua. Jadi cukup beresiko bagi Ash. Iya. Kira Ash pun mundur. Cuman efektif ya. Ini high ground kuat banget loh seharusnya untuk tim Kraken Nigra. Jadi kalau misalnya buat diulur lama gamenya bisa banget seharusnya untuk tim Kraken.
Betul, tapi memang mereka kekurangan damage per second. Itu yang harus hati-hati. Dan ini dia, Ghost Stampede sudah mulai digunakan. Kraken Mei-chan. Kali ini dia mencoba untuk menjaga posisinya. Eternal Guard ternyata nggak connect. Dimana Owl mencoba untuk membuying time, tapi dia sendirian dengan dari yang amat sangat low implosion. Ini bagus banget, tapi sekali Owl yang keburu hilang begitu saja. Full barrage dari seorang Ash. Belum berhasil untuk menumbangkan satu orang pun dari Kraken Nigra. Kena efek terrifying, nggak bisa melakukan follow up dan membalas kematian satu rekannya. Aul karena tadi terlalu jauh dengan rekan-rekannya sehingga nggak bisa buat di follow up. Sama Ash akhirnya tumbang sia-sia dari seorang Aul. Sudah Dan dua kali implosionnya juga tadi nggak maksimal kan keluarnya. Ketika memang baru mode sedot, dia keburu hilang. Jadi nggak ada efek stun terakhirnya itu loh, yang ngumpul semuanya itu nggak dapet. Tapi Turtle Camp ya, Turtle yang kedua telah hadir di Land of Down dan terlihat dari teman-teman RX Kimika mencoba untuk mengamankan Turtle yang kedua ini. Iya. Karena ada upaya lebih, Tanti yang akan melakukan zoning out, didorong aja dari Soy pun akan menunggu timing tepat. Incarannya adalah hero yang cukup squishy dan sudah terlihat adanya di map. Soy akan mengancam seorang main dan juga Yippee. Mungkin Mei-chan bisa menjadi target yang ideal, tapi lihat sudah ada peperangan yang dibuka di mana Turtle berhasil untuk didapatkan, namun dua pemain down mengincar kepala pemain dari tim RRQ Mika. Ul masih punya flicker dan kabur, namun Soy tidak bisa selamat berserta dengan lele pingkan Kolius. Itu tadi benar-benar momentum di mana Livy dapetin Turtle ya, bahkan dengan tanpa adanya retribution. Iya. Benar-benar momen yang tepat sekali. But again, di sini RRQ Kimika harus sedikit bersabar ya, dan problemnya seperti yang tadi Remote bilang, high ground defensifnya kuat banget. Karena ada Sicilian, karena ada Vexana. Gimana nih cara mereka nembusin high ground defensif ini? Ini mau nungguin timing dari lele pingkan, tapi lele pingkan tadi kepikoknya juga cukup mudah. Perbedaan gold sementara ini mau ke angka 3000 gold di menit ke-6 Kolius. Ya, mungkin setelah jadi beberapa item, mungkin Bloodlust yang buat lele pingkan lebih seru, tapi ini dia Implosion sudah dikeluarkan oleh seorang Owl. Bahkan Pilot Requiem menuju ke arah Nonai masih bisa survive. Full barrage-nya nggak nyampe range-nya, sayang sekali. Bahkan Livy di sini harus mengaktifkan Nether Realm karena berbahaya, dijebret-jebret sama bad impact-nya Yippee. Yap. Sayang banget tadi satu hit lagi. Semua source skill-nya dikeluarkan oleh tim RRQ Mika tapi tidak berbuah manis. Ini akan dibalikan keadaannya oleh pemain-pemain dari tim Kraken Nigra, di mana Ash akan menjadi incaran utama. Tanti yang melakukan zoning out tapi masih punya flicker. Terkena efek stun. Aul di posisi sudah datang dengan spatial migration. Tantieng dalam ancaman namun masih bisa lolos. Tantieng Ini langsung masuk tubuh. betul, ini kali ini Kraken Nigra yang mimpin, bahkan 3000 gold loh Mon, dipegang sama Kraken Nigra. Nah ini PR adalah gini, Ash dia sedikit kesulitan untuk berhadapan dengan magical damage hero kan di Origime tadi. Mungkin Ash harus sedikit lebih bersabar untuk melakukan farmingannya. Sedangkan Soy, momentum special migration benar-benar ditunggu sama teman-teman RRQ Kimika lainnya. Karena kalau kena kayak gini contohnya, langsung diajar dengan adanya full barrage, membuat Yippee tidak bisa bertahan. Bahkan Tanti yang langsung menyusul temannya. Dua hero harus hilang walaupun main dari belakang. Menggunakan Decimation menumbangkan seorang Soy. Amo Bandit juga dari seorang Nonai. Backup yang cepat banget di mana Livy tidak bisa lari dan triple kill untuk main. Wow, triple kill, mancing satu orang, dua orang, balasnya triple kill dan itu semua ke kantong main. Pemain-pemain dari tim Kraken Nigra tidak menyia-nyiakan dua rekannya yang terpick off di bagian atas tadi. Bagaimana dari seorang main datang di waktu yang cukup tepat. Karena tadi dari tim RRQ Kimika juga mau mengantongi sebuah poin eliminasi dan sudah mulai menjauh sekarang. Gold dari Kraken Nigra, dan ini full barrage-nya bagus banget, tapi source yang keluar menurut gue cukup mahal untuk mendapatkan satu nyawa. Dan sementara None yang datang itu mengubah situasi dengan I'm offended karena dua pemain bahkan tiga pemain gak bisa kemana-mana lagi. Yap. Backup yang cepat banget dari Kraken Nigra sih, itu yang menjadi kunci dari momentum kenapa Kraken Nigra mendapatkan keuntungan di momen tadi. Tapi memang RRQ Kimika di sini mereka harus bermain lebih sabar lagi dan menunggu momentum yang tepat, terutama untuk menangkap Yippee dan juga Mei-chan, dua damage dealer yang menjadi kunci ya dari teman-teman Kraken Nigra ketika tim fight terjadi. Iya. Main. Nggak tersentuh 603. Snowballing. Snowballing, that's the key of Martis gitu loh. Ya itu menjadi kunci permainan dari Martis. Kalau Martis snowballing dia bakal lumayan cukup mengerikan. Jadi membuat RRQ Kimika harus sedikit bijak, terutama Nether Realm dari Livy sih. Itu yang menjadi kunci nanti untuk ngebuang decimate-nya main. Iya. Betul banget loh ini. Nggak bisa buat di instant pick off oleh pemain-pemain dari tim RRQ Kimika. Dari Ash masih di bagian
atas. Tantieng seperti melakukan zoning out tadi. Lelepingkan sudah memberikan posisinya ke arah tim Kraken Nigra. Dan akan ada jebakan yang dibangun. Flank akan dilakukan kan oleh pemain-pemain dari tim RRQ Mika. Lordnya udah tinggal sedikit lagi nih Kolius. Pegang kakinya sih satu orang, karena Soy benar-benar itu free position bisa aja tercuri sama Soy kalau di momen seperti ini. Dan ya main-main retributionnya masih lebih cukup on point, dimana Aul menggunakan second hammer, tapi sayang sekali hanya ke Lordnya saja, dan Soy pun harus tumbang. Flicker ke arah depan, dibalas Flicker sama Aul di momen yang tepat, split second saja. Yap, dan Ash datang bagian atas sedikit ngehold, gak masalah. Yang penting turret berhasil untuk dihancurkan. Walaupun dari segi objektif ini dari tim Kraken megang banget. Apakah kita akan lihat 2-1 dulu? Bisa jadi sih, karena memang saat ini Kraken Nigra benar-benar unggul gitu loh. Dari segi magical damage juga sakit banget, terutama Leleping kan harus membagi otaknya. Kira-kira dia mau ngincer ke arah Mechan atau Yipi gitu kan. Karena ada dua target bagi Leleping kan saat ini, yang membuat Leleping kan harus sedikit kebingungan. Tapi memang Soy, dia juga dari tadi special migration-nya belum terlihat membuat momentum yang big ya, atau yang cukup besar. Apalagi Soy di sini dia harus attack 4 kali kan. Jadi kayak dia ketinggalan level, dia ketinggalan dari segi gold, bahkan levelnya beda 4 level sama main-main. Bayangin, jauh. Jadi retrinya bakal susah banget untuk kontes objektif kayak Lord. Iya, pasti 7.000 gold. Pasif turretnya udah keluar. Apakah defense bisa diupayakan? Dan satu pemain seperti yang menjadi target. Barat sudah digunakan. Seperti Lord bisa untuk diantisipasi dengan cukup mudah. Tapi lihat, itu dia Eternal Guard-nya. Membuat dari seorang Livi harus membuka Nether Realm untuk bertahan hidup dari damage yang dihasilkan oleh tim Kraken Nigra. Ini yang kita tunggu-tunggu ya. Tim papan bawah pas di regular season ternyata membuat kejutan draft. Dan mungkin ini adalah hero-hero nyaman mereka semua, main-main dengan Martisnya ya kan. Terus juga Mei-chan ya, dengan ininya Vexananya yang membuat mereka akhirnya ya bisa dalam tanda kutip semena-mena. Apalagi dari segi item invasion, lihat Cecilian udah jadi Divine Glaive, Lightning Truncheon, ditambah lagi Holy Crystal. Vexananya pun udah ada Enchanted Talisman, Glowing One, dan itu mungkin karena Winter Truncheon yang bakal membuat apa damage dari mereka berdua ini sinergi. Yang satu lebih ke utility, yang satu lebih ke damage. Agak berat, tapi ini salah satu momentum yang diciptakan oleh tim RRQ Mika. Ini satu kesalahan yang dilakukan. Ini None sih, positioning dari seorang None yang jadi sandbag di bagian depan sepertinya menyulitkan dari tim RRQ Mika untuk ke bagian backline. Ya, dan Leleping kan juga baru aja ngamarin Athena Shield ya. Iya. So, harusnya dia lebih bisa menahan beberapa damage di belakang sana nanti ketika dia harus dive in dengan Breakfast Viper. Udah dapat Athena Shield dari tadi Tantieng ya. Nggak bisa jadi inceran utama. Divine Glaive jadi di tangan seorang Mei-chan. Dan ini Lord akan hadir 20 detik lagi. Oke, nggak bisa, susah dikontes ya. Kalau buat dapat kepala gimana menurut kalian? Mungkin akan melakukan pick off, tapi langsung masuk deh ya ke tubuhnya Yipi. Itu dia ngeselinnya kalau memang siapa Carmilla ya berhasil mendapatkan positioning yang cukup baik bersama dengan si Cecilian. Tapi ya ini yang memang harus dilakukan. Gue setuju banget, mungkin mereka bisa pick off seseorang antara Yipi atau Mei-chan deh. Kalau memang dapat baru makin lanjutin, tapi kalau nggak dapat itu bahaya. Iya. Ini juga ada inisiasi yang dilakukan oleh tim Kraken untuk mendapatkan Lord, sementara dari seorang Livi sepertinya akan ada di garis paling depan terkait PKI Bones dari Spatial Migration dan juga Barrage, di mana Implosion kena dua pemain sekaligus. Satu pemain sudah berhasil untuk di pick off, yaitu seorang Mei-chan. Peperangan terus berlanjut, Tantiengnya berhasil untuk di pick off juga Kolius. Ini bisa memperpanjang nafas dari tim RRQ Mika seharusnya. Yap, tapi ingat ya, minionnya bakal dengan cepat sekali di-clear sama Yipi. Selama Yipi masih ada, mereka bakal kesulitan untuk bisa jebolin turret yang dimiliki sama Kraken Nigra yang lagi di defense sama Yipi. Dan problemnya adalah Kraken Nigra berhasil mendapatkan Lord yang ter-enhance. Maka otomatis, base top turret jika memang berhasil untuk di-charge sama Lordnya nanti, itu bakal jebol. Super Minion bakal membantu Kraken Nigra untuk mendapatkan objektif-objektif lainnya. Tapi sekarang lihat, main-main dia sendirian karena dua teman-teman yang lainnya lagi fokus untuk defense ke area mid lane, dan mau tidak mau berhasil untuk dihancurkan dengan minion-minion yang datang di area bottom. Apa yang terjadi tadi? Berhasil untuk di pick off. Itu targetingnya tadi benar ya, Kolius? Ya, Mei-channya ke pick off. Habis itu Tantiengnya berhasil untuk ke pick off, dan Yipi nggak berani maju terlalu jauh, dan ini kayaknya Lordnya bakal ditahan seperti akan dimaksimalkan oleh tim Kraken Nigra. Bisa
diupayakan oleh None dengan Emo Pendant, tapi belum terlihat adanya Emo Pendant yang digunakan. Menunggu momentum yang tepat, menunggu 3 pemain sekaligus sepertinya. Namun pemain-pemain dari tim RRQ Mika tidak berkumpul bersama. Namun Soy diincar oleh 2 pemain, bahkan 3 pemain dari tim Kraken tadi berupaya untuk mendapatkan seorang Soy. Yap, dan Owl, apakah dia bakal membuat momentumnya? Masih bersabar saya di area rumputan bertapa bersama Belalang, dan nanti yang membuka mapnya kali ini di Implosion. Masih ada Purify dari seorang Tantieng, bahkan dilempar dengan ada Sacred Hammer, tapi full barrage dari Ash mencoba untuk menyelamatkan. Masih ada Netherrealm juga, sayang sekali belum ada damage yang begitu maksimal, di mana menjadi target dari seorang Lele Pinkan, mengganti target karena Nonai dengan satu bandara terakhir mencoba untuk kabur ke arah belakang, tapi sepertinya tidak bisa tertarik Ghost Stampede, walaupun ada Eternal Guard dari Mei-chan, tidak bisa menyelamatkan nyawa temannya. Ya, dan sekarang dari tim RRQ Mika akan berfokus untuk melakukan clear terlebih dulu. None! Tadi apakah terlalu jauh dari rekan-rekannya? Tapi itu yang bisa dilakukan ya, Polius. Mereka nggak sadar sih di situ ada Owl sih. Owl mengambil rumput yang cukup smart gitu. Iya. Yang memang susah untuk didetect sama teman-teman dari Kraken Nigra. Tadi disengage bisa diupayakan ya, tapi Nonai ada upaya untuk melakukan penyerangan. Nah, ini mengorbankan Nonai seorang nggak begitu mahal bagi Kraken Nigra sih. Iya sih. Yang penting bukan yang tadi Kolius bilang, Yipi atau Mei-chan. Karena ketika 2 hero tersebut yang berhasil di pick off sama teman-teman RRQ Mika, wah mereka bisa langsung ngabisin objektif yang sisa. Gitu, apalagi Ash ya. Maksudnya di sini udah mulai cukup sakit nih. Full barrage Ash juga mengerikan. Dan Kraken Nigra mau nggak mau nih mainnya front to back kan. Mereka nggak punya hero yang bisa dive in ke belakang. Mungkin Curse of Blood yang dari Tantieng yang bakal menjadi kunci sih, kayak kalau memang connect ke Ash juga. Tapi ya Ash gak usah ditanya, positioningnya pinter banget gitu loh. Iya, tadi full barrage setengah kok tiba-tiba dari Tantieng. Ini harus diwaspadai oleh pemain-pemain dari tim Kraken Nigra. Dan Lord sudah hadir kembali. Sudah melakukan setup juga pemain-pemain dari tim RRQ Mika. Sementara dari Tantieng, main, dan juga Yipi akan stay di bagian mid. Begitupun juga dengan seorang Mei-chan. Ini akan kiting terlebih dulu. Apalagi jalan minion ini dimenangin sama tim Kraken. Apakah akan diberikan atau akan kontes? Sepertinya kontes ya ini pemain-pemain dari tim RRQ Mika. Kelihatannya sih mau kontes, tapi ingat wave minion top dan juga mid ini nggak rapi mod. Iya. Makanya ini yang membuat Kraken Nigra harusnya menjadi kesempatan untuk ambil Lord, tapi ingat ya Owl conceal play baru dibilang mencoba untuk menangkap Yipi. Langsung dia dengan ada Sacred Hammer di mana Joy dia masuk dengan ada Special Migration, bahkan full barrage dari Ash, free position banget. Walaupun main-main ke arah belakang sana, tapi dia langsung bonyok begitu saja dengan satu bandara terakhir, tapi dia masih memiliki Immortal. Sayang sekali malah Soy yang menjadi korbannya remote. Aduh. Itu tadi kena efek stun gak sih kok? Momentumnya pas banget yang dilakuin sama Tanti yang menyelamatkan nyawa rekan-rekannya. Jadi hampir sedikit lagi main. Immortalnya pecah. Namun dengan Soy yang tumbang, ini kayaknya sulit untuk membalikan keadaan. Ini akan menjadi game yang cukup lama, dan sepertinya kita akan menuju ke game yang ketiga. Kolius 21, Israel. Hari ini full 21 sepertinya ya. Karena again dari RRQ Mika, Owl menjadi kunci sih kalau dia berhasil nangkap Yipi dan Mei-chan. Iya. Ya. Masalahnya Yipi dan Mei-chan ini udah kayak orang musuhan, Mod. Mainnya jauhan nih, supaya ngapa? Nggak disedot bareng. Bener. Kalau sampai kesedot bareng, wah PR gitu, bagi Kraken Nigra. Tadi bisa selesai. Sekarang pergerakannya Owl mau bikin momentum, satu momentum nggak sih? Udah kelihatan nih di map nih. Ada Yipi main sama Tantieng. Tapi incarannya Rumput yang sama Yipi. gunakan Iya. sama Owl, harusnya itu kan langsung ketahuan sama Tanti. Harusnya mereka cukup peka dan kayak kita belajar dari kesalahan. Siapa mau mengambil peruntungan, tapi ternyata dari tim Kraken ini. Ingat, tapi Mod, Apa tuh? Keyboy di M5 base udah hancur semua, masih bisa ngebalikin momen dari Sacred Hammer flicker ke depan Implosion. Apakah ini bakal terjadi? Bisa aja itu terjadi, namun dengan posisi seperti ini sepertinya agak impossible. Di mana PS sudah mulai disentuh oleh Lord. Akan coba untuk dihancurkan PS dari tim RRQ Mika. Sudah ada minion juga, namun damage-nya tidak bisa ditampung, terefek stun. PS sekarang menjadi target utama. Udah masuk semua minionnya dan hancur lebur sepertinya PS dari tim RRQ Mika. Game ketiga Israel 21. Akan kita saksikan. Yap.